Anda masih menyaksikan kabar utama pagi pemirsa. Seorang anak dari keluarga miskin di kota Cilegon, Banten ditolak sekolah lantaran kondisi fisiknya berbeda dengan anak-anak lain. Sungguh malang nasib MZ. Betapa tidak, di saat anak-anak seusianya tengah belajar di sekolah, MZ hanya bermain dan belajar di rumah. Apa yang dialami bocah berusia 9 tahun ini karena beberapa kali dirinya ditolak masuk sekolah. Kondisi fisik MZ yang berbeda dengan anak-anak lain selalu jadi alasan untuk menolak MZ. Hal itu diungkapkan Asep Kusnadi, ayah MZ. Bahkan ada salah satu sekolah dasar berstatus negeri yang secara terang-terangan menolak anak tersebut. Sekolahnya sekarang harusnya udah masuk kelas 3 nih, tahun baru ini. Ya, jadi 2 tahun ini nggak sekolah, karena nggak sekolah yang lain lah. Sering apa sana sini di sekolah. Ya, cuma ada satu sekolah yang banyak daerah. Gitu kan, ya harusnya nggak usah diomongin, tapi harus diomongin gitu. Kalau sekolah lain mah enggak, enak dengar, halus. Kalau yang satu enggak, makanya saya udah dari situ saya nonton. Selain tidak ingin terus-menerus sakit hati karena penolakan, Asep yang juga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus lantaran ekonomi kini hanya bisa pasrah. Saat ini Asep dan MZ tinggal di rumah milik orang lain karena iba dengan kondisi keduanya yang memprihatinkan. Keduanya bahkan sempat tinggal di sebuah masjid lantaran pernah mengontrak tapi diusir karena tidak mampu bayar. Untuk kebutuhan sehari-hari, Asep bekerja sebagai tukang servis alat-alat elektronik keliling. Mimpi Asep tidak tinggi. Ia hanya ingin anaknya bisa sekolah seperti anak-anak lain. Sementara MZ tampaknya harus mengubur dalam-dalam mimpi sang ayah dan dirinya. Dari kota Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Seorang anak dari keluarga miskin di kota Cilegon, Banten ditolak sekolah lantaran kondisi fisiknya berbeda dengan anak-anak lain. Lantas apakah penolakan ini dibenarkan dan solusi apa yang akan ditawarkan dari pemerintah kota Cilegon? Sudah bergabung bersama kami Ibu Heni Anita Susila selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Banten. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi Mbak Sita. Bu Heni, ini ada anak yang merupakan warga Cilegon ditolak masuk sekolah lantaran kondisi fisiknya berbeda dengan anak-anak lain. Apakah memang ada aturan anak yang berbeda fisiknya tidak diterima masuk sekolah? Utamanya negeri, Bu Heni. Ya. Jadi begini Mbak, sebetulnya kan aturannya justru berdasarkan Permendikbud nomor 48 tahun 2023 ya, bahwa semua sekolah itu sekarang adalah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, harusnya diterima. Jadi kami mendengar informasi itu ketika berita ini naik ya, dan tentu saja sangat disayangkan bagi sekolah-sekolah yang menolak anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas gitu Mbak. Jadi kami juga sudah melakukan tindak lanjut ya dari informasi yang sampai ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tentunya. Jika tidak ada kemarin, aturan ya, gimana? Silakan Bu Heni. Ya, jadi sebetulnya tadi saya sampaikan tidak boleh ada sekolah baik negeri maupun swasta yang menolak anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa ya, sehingga kemarin ketika mendengar informasi ini langsung kami tindak lanjuti. Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon di bawah koordinasi
koordinator Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar ya mendatangi rumah dari Ananda MZ ini Mbak. Jadi kita bertemu dengan orang tuanya. Itu memang ditolak itu adalah 2 tahun yang lalu penolakan itu, sehingga Pak Asep ini takut akhirnya sungkan untuk mendaftarkan kembali anaknya di tahun berikutnya gitu. Tetapi alhamdulillah Mbak, dengan adanya berita ini gitu sehingga kami bisa tindak lanjuti, akhirnya anak itu sudah kami daftarkan di sekolah negeri SD Kedalaman 4 yang dekat dengan rumah Ananda MZ ini Mbak. Jika memang tidak ada aturan itu ya Bu ya, tapi di sekolah yang memang bisa didaftarkan MZ ini apakah ada tenaga pengajar yang memang khusus untuk mengajarkan MZ karena dia terlambat sekolah ya Bu ya tadi informasinya, atau seperti apa Bu, atau disamakan dengan siswa-siswa yang lain? Begini, jadi karena MZ usia 9 tahun tetapi belum pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar, jadi tentu saja ini Ananda MZ ini akan bersekolah tentu dimulai dari kelas 1 SD gitu. Dan untuk mendampinginya tentu kami baik itu di sekolah yang lain pun gitu kami memiliki guru pendamping khusus karena sekolah inklusi harus memiliki guru pendamping khusus, walaupun ya di sekolah-sekolah ini belum berlatar belakang pendidikan luar biasa, tapi kami sudah menyediakan yang nantinya akan mendampingi Ananda MZ ini di dalam pembelajaran seperti itu, Mbak. Jadi di setiap sekolah ini apakah sudah harus disediakan tenaga pengajar khusus untuk anak-anak disabilitas yang mendaftar ke situ Bu, atau seperti apa? Ya, kami upayakan Mbak, setiap sekolah yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, ada anak-anak disabilitas ini, tentunya ada guru pendamping khusus di kelasnya. Jadi bukan hanya guru kelas, karena selama ini juga sudah 3 tahun terakhir ini kami juga memberikan bimbingan teknis atau bintek kepada guru-guru yang akan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di kelasnya. Jadi sekalipun memang bukan guru yang khusus berbackground atau berpendidikan pendidikan luar biasa seperti di sekolah SLB atau SKH ya Mbak, tetapi mereka minimal memiliki kemampuan untuk mendampingi ya sehingga anak-anak disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa mengikuti pembelajaran di kelas ya dengan teman-temannya yang reguler gitu. Jadi di kelas itu ada 2 guru. Yang pertama yang satu adalah guru kelas, yang keduanya adalah guru pendamping khusus. Karena anak-anak di kebutuhan khusus ini tidak banyak Mbak, di satu kelasnya itu maksimal hanya 2 orang gitu kan, dari seluruh jumlah murid yang ada di kelas itu gitu. Ibu Heni Anita Susila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Sita.